Bayangkan, seseorang ditahan oleh aparat negara, diinterogasi berjam-jam, dipaksa mengakui dengan tekanan fisik maupun mental. Halo semua, perkenalkan, aku Florencia Deladi Oktaviani. Aku Andara Alicia. Di sini aku Firhan. Aku Nabila Riaska Dewi. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang UNCAT. Banyak pengalaman seperti ini itu telah terjadi di berbagai negara. Dan tentunya praktik penyiksaan ini telah lama digunakan, pastinya untuk mendapatkan informasi, untuk menghukum, bahkan untuk membungkam pihak yang memang dianggap mengancam kekuasaan. Nah, setelah kita menyaksikan berbagai macam penyiksaan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, komunitas internasional mulai menyadari betapa pentingnya kita harus membangun sistem perlindungan yang kuat terhadap martabat manusia. Salah satu langkahnya adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang menegaskan bahwa tidak ada penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, seiring berjalannya waktu, kita dapat pahami bahwa pernyataan moral itu tidak saja cukup untuk menghentikan praktik penyiksaan. Maka dari itu, United Nations membentuk sebuah perjanjian internasional yang secara khusus melarang praktik tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan United Nations Convention Against Torture atau UNCAT pada tahun 1984. UNCAT kemudian juga menegaskan bahwa penyiksaan itu merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Konvensi inilah kemudian mendefinisikan penyiksaan sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik ataupun mental, terutama dilakukan oleh aparat negara untuk mendapatkan pengakuan, informasi, ataupun sebagai bentuk suatu intimidasi. Namun, yang paling penting adalah UNCAT sendiri menetapkan bahwa penyiksaan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi perang, ancaman keamanan, maupun dalam keadaan darurat. Melalui konvensi inilah akhirnya negara-negara di dunia itu memiliki kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, menghukum secara praktik penyiksaan demi melindungi martabat manusia. Untuk prinsip-prinsip dari UNCAT sendiri, yang pertama adalah bahwa penyiksaan dilarang secara mutlak, yang berarti tidak ada alasan-alasan yang dapat membenarkan terjadinya praktik penyiksaan, terutama dalam keadaan darurat, kondisi perang, atau bahkan dengan alasan keamanan nasional sekalipun. Yang kedua adalah tanggung jawab negara. Negara yang meratifikasi UNCAT wajib untuk mengimplementasikan hukum, kebijakan, serta sistem pengawasan agar tidak terjadi praktik penyiksaan, terutama dalam proses interogasi maupun penahanan. Yang ketiga adalah prinsip non-refoulement, yaitu negara tidak boleh mengirimkan seseorang ke negara lain di mana berpotensi adanya praktik penyiksaan terhadap orang tersebut. Dan yang terakhir, UNCAT juga menegaskan bahwa setiap pelaku penyiksaan wajib untuk diselidiki dan juga dihukum dengan hukum yang berlaku. Saya tertarik untuk mengetahui apakah menurut Anda penggunaan penyiksaan menjadi hal yang lumrah. Mengenai hal itu, saya melihat dalam laporan bahwa Anda mengatakan bahwa Anda mengingatkan semua negara anggota bahwa bahkan di masa perang, penyiksaan dan tindakan manusiawi lainnya dilarang. Mengapa Anda merasa perlu mengingatkan mereka bahwa hal ini dilarang? Anda tahu kita berada dalam tahap yang sangat sulit dalam urusan dunia. Lebih banyak konflik di dunia daripada kapanpun sejak 1945. Dan ada korelasi yang sangat kuat antara kekerasan bersenjata dan penyiksaan. Sayangnya, hal itu dilarang dalam segala situasi. Jadi bahkan dalam keadaan darurat dan perang, penyiksaan sama sekali dilarang bersama dengan segala bentuk perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan kejam lainnya. Dan alasan saya merasa perlu mengingatkan negara-negara tentang hal ini adalah karena hal itu untuk mengembalikan kepada negara-negara bahwa sebenarnya ini adalah kerangka kerja yang mereka sepakati pada tahun 1945, tetapi juga Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, larangan penyiksaan bersifat mutlak, dan pasal 5 adalah salah satu ketentuan yang disetujui. Untuk selanjutnya, mekanisme UNCAT sendiri dilakukan oleh Committee Against Torture atau CAT, yaitu sebuah badan yang terdiri dari 10 pakar independen. Mekanismenya meliputi sistem pelaporan berkala, dialog konstruktif dan rekomendasi, penyelidikan rahasia, dan juga mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh individu ataupun antar negara. Untuk sistem pelaporan berkala sendiri, di sini negara diwajibkan untuk mengirimkan laporan yang berisi tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam mengimplementasikan UNCAT. Di sini laporan wajib diserahkan dalam waktu 1 tahun setelah UNCAT berlaku di negara tersebut dan diikuti oleh laporan berkala setiap 4 tahun sekali. Yang kedua yaitu dialog konstruktif dan rekomendasi, di mana komite akan memeriksa laporan tersebut melalui dialog yang dilakukan bersama delegasi di negara tersebut. Setelah dialog, komite akan
mengeluarkan concluding observations yang menyoroti aspek-aspek positif dan area-area mana yang sekiranya memerlukan perhatian tambahan. Dan juga komite akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk membantu negara dalam melakukan reformasi mengenai hukum dan kebijakan-kebijakannya. Ketiga yaitu penyelidikan rahasia yang dapat dilakukan jika komite menerima informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyiksaan yang dipraktikkan di suatu negara. Komite dapat menunjuk anggotanya untuk melakukan penyelidikan rahasia dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh individu dan antar negara. Individu yang mengklaim sebagai korban pelanggaran UNCIT oleh sebuah negara dapat mengirimkan aduan langsung kepada komite dengan 2 syarat bahwa individu tersebut telah menempuh seluruh jalur hukum di tingkat nasional dan suatu negara tersebut telah mengakui adanya kompetensi komite untuk menerima pengaduan individu. Dan pengaduan juga dapat dilakukan oleh sebuah negara yang menyatakan bahwa negara lain telah melanggar atau tidak melakukan kewajibannya dalam UNCIT dengan syarat bahwa kedua negara tersebut telah mendeklarasikan persetujuannya dalam UNCIT. Jadi di sini aku ingin memberi contoh apa sih implementasi yang dapat diterapkan UNCIT terhadap negara-negara. Nah, yang pertama itu adalah pembaharuan hukum nasional. Nah, ini tuh maksudnya adalah mungkin bisa diterapkan ya di Indonesia. Di sini Indonesia itu melakukan sudah meratifikasi menandatangani UU nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Lalu implementasi yang kedua yang dapat dilakukan adalah reformasi prosedur interogasi. Nah, itu tuh karena dulu budaya itu lebih ke mengejar pengakuan daripada mencari kebenaran dalam proses interogasi tersebut. Nah, karena ketika dulu lebih mengutamakan budaya mengejar pengakuan, mereka cenderung melakukan kekerasan agar proses interogasi ini cepat selesai. Nah, lalu yang ketiga, implementasi yang dapat dilakukan adalah edukasi dan pelatihan aparat, karena negara wajib memberikan edukasi kepada polisi, tentara, dan juga penjaga penjara mengenai cara interogasi yang manusiawi tanpa adanya kekerasan. Lalu yang keempat yaitu adanya sistem pengawasan independen. Di sini negara mengizinkan lembaga seperti Komnas HAM atau komite independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan ke penjara kapan saja tanpa adanya pemberitahuan, agar ini tuh semacam agar tidak adanya impunitas. Selanjutnya itu studi kasus yang aku ambil di sini bisa kita lihat pada kasus Yusli pada tahun 2011, di mana dia ini dulu emang tersangka kasus pencurian sepeda motor pada awal tahun 2011 dan sudah divonis hukuman penjara 10 bulan. Nah, 1 bulan setelah dia dibebaskan, tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan polisi dan dia itu ditangkap tanpa adanya kejelasan ataupun izin tertentu. Nah, karena adanya kejanggalan tersebut, keluarganya ini mencari tahu lah keberadaan Yusli di kantor polisi terdekat. Nah, tapi mereka ini tidak kunjung mendapatkan kayak hilalnya gitu loh. Sebenarnya Yusli ini di mana? Nah, tapi pada keesokan harinya, selang 1 hari doang, ini tuh mereka mendapat kabar bahwa Yusli ini meninggal dalam keadaan banyak luka lebam dan juga tertembak di dada kirinya. Nah, hal ini tuh pastinya kan memunculkan tanda tanya ya, kok tiba-tiba padahal dia ditahan polisi tapi kok tiba-tiba meninggal. Nah, karena hal tersebut lalu keluarga Yusli ini meminta bantuan ke lembaga pendampingan hukum atau LBH dan juga Kontra S untuk melakukan pendampingan dalam menangani kasus janggalnya tewasnya Yusli ini. Nah, akhirnya setelah melakukan beberapa persidangan, akhirnya pada 2012 itu pada bulan Juni akhirnya ditetapkan bahwa terdapat 3 pelaku yaitu 3 anggota Polres di Tangerang itu menjadi pelaku atas terbunuhnya Yusli. Nah, mereka itu hanya divonis 2 dan 5 tahun penjara. Nah, kenapa hal ini menjadi studi kasus yang saya ambil? Padahal seharusnya
kan sudah investigasi lebih dalam gitu kan. Harusnya walaupun ini tuh menyangkut dengan nama kepolisian, harusnya diinvestigasi secara benar, secara detail, secara adil, transparansinya harus terlihat jelas gitu. Terus dan seharusnya vonis yang diberikan kepada pelaku ini juga tidak adil, karena yang namanya penyiksaan itu adalah kejahatan paling terberat gitu. Nyatanya di kasus Yusli ini hanya mendapatkan 2 dan 5 tahun penjara. Nah, ini tuh bisa dilihat bahwa di kasus Yusli ini mereka tidak menggunakan undang-undang yang sudah Indonesia ratifikasi dari undang-undang dari UNCIT. Dan harusnya kasus seperti ini tuh bisa sampai ke vonis karena adanya bantuan dari LBH dan juga Kontra S tadi. Padahal harusnya itu kasus seperti ini tuh harus langsung diinvestigasi secara cepat, karena ya itu tadi harus emang sesuai pasal di UNCIT itu harus investigasi harus dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu adanya viral atau adanya tekanan publik. Isi dari UNCIT. Untuk pertama, konvensi ini memberikan definisi yang jelas tentang penyiksaan, yaitu tindakan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, biasanya untuk mendapatkan informasi, pengakuan, atau sebagai bentuk hukuman. Dan yang kedua, negara harus menjadikan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum nasional, sehingga pelaku dapat diproses secara hukum. Yang ketiga, jika terdapat dugaan penyiksaan, negara wajib melakukan penyelidikan yang serius dan juga independen. Keempat, korban penyiksaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Dan terakhir, pelaksanaan konvensi ini diawasi secara internasional oleh Committee Against Torture, sebuah badan di bawah United Nations yang bertugas memantau apakah negara-negara telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip UNCIT.